radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, amin ya rabbal alamin. Ibu Dr. Haja Jumilah yang terhormat, kemudian senior saya Pak Profesor Eko, profesornya sebentar lagi aja, Pak Profesor Harmadi, ya, ini adalah senior saya, para dosen yang berbahagia. Kemudian yang terhormat Takmir Masjid Al-Latif, masjid yang bagus, indah, Mas Dr. Ibrahim Fatwa Wijaya atau Mas Dr. Boim yang terhormat, dan sahabat-sahabat saya yang sudah sekian puluh tahun tidak ketemu. Kita ketemu tahun 2007 ya, yang resmi dari kampus itu ya Mas ya. Di Tawangmangu. Oke, apa kabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah alamin. Dan teman-teman yang di Zoom, Masya Allah, yang saya muliakan. Saya deg-degan ya kali ini, saudara. Deg-deg sar, itu sudah sejak masuk kampus itu rasanya sudah isinya deg-degan terus. Karena saking wibawanya forum ini jadi mendedak, saudara ya. Baik, oke. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Boim tadi tentang menghadapi optimisme, apa maksudnya? Menumbuhkan semangat optimisme, ya, oke. Kemudian saya terjemahkan judul saya yang sederhana, bekerja semangat, sukses dan membahagiakan. Kalau sukses itu karier, saudara. Semoga Anda sukses itu kariernya melesat. Ya. Kalau bahagia itu keluarga. Jadi jadilah orang yang sukses dan bahagia. Gitu ya. Banyak orang yang sukses di bidang karier tetapi kurang beruntung di bidang keluarga. Ada yang keluarganya sukses, kariernya tenang-tenang, gitu ya, biasa-biasa saja. Lah kita ingin kedua-duanya itu melesat, sehingga kita ibaratnya mangan sego pecel lawi rambak, dunyone kecekel akhirate kecanda. Nah, kira-kira gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi enak di dunia, enak di akhirat, masuk surga jalur senam PTN. Nah, itu kira-kira gitulah, yaitu mimpi kita bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang terhormat, saya tidak akan menyampaikan bagaimana konsepnya, tetapi mari saya ajak saudara-saudara untuk menikmati sebuah kisah. Kisah itu penuh dengan hikmah. Nanti kita belajar dari kisah itu. Watilkal amsalu nadribuhal linnasi la'allahum yatafakkarun. Berapa banyak amsal, kisah, cerita yang ada dalam Quran itu sangat baik buat kamu semuanya, apalagi orang-orang yang berpikir. Kisah itu kisah apa? Adalah kisahnya Daud ketika melawan Jalut. Jadi Jalut itu seorang raja punya panglima perang namanya Daud. Ya, besok Daud itu akan jadi Nabi Daud. Ya. Punya musuh bebuyutan namanya Jalut. Patih Jalut melawan Patih Daud, kira-kira gitu. Nah, saudara-saudara, nah, banyak pelajaran sekali apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Daud dan Jalut ini. Dari sisi ciri-ciri fisik, Jalut itu orangnya gagah perkasa, badannya tegap, tingginya hampir 3 meter, saudara. Kalau kita ada musuh tingginya 3 meter, badannya dilengkapi dengan seluruh baju besi, hanya dahinya saja yang tidak terlindungi. Kira-kira kalau datang ke masjid sini mau melawan kita, kira-kira gimana, saudara ya? Sampun panjenengan iku ingkang maju, kula ingkang wonten wingking, gitu ya, gitu ya. Saudara, semuanya give up, menyerah dah, lari semuanya. Pasukan Daud melihat sosok Jalut ini, saudara.
Jadi Jalut ini tingginya 3 meter, semuanya terlindungi, Masya Allah. Sehingga membuat pasukan Daud ini miris, saudara-saudara. Kita ya awake dhewe kalah kalau melawan Jalut itu. Wis to, hitung-hitungannya wis gak iso menang. Ya gitu. Hanya Daud yang punya optimisme. Yakinlah kita bisa menang. Modale apa menang itu? Wis gak enak modale belas iki. Ki awake dhewe mung bunuh diri iki. Akhirnya saudara-saudara, ya Daud lawan Jalut kira-kira kayak gini ya. Tapi kira-kira yang kecil dengan yang gede menang mana, Pak? Menang yang kecil. Ya. Kenapa? Karena yang kecil cepat. Ya, di era digital ini yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi kita ingat perusahaan besar namanya Kodak yang pertama dan paling hebat di dunia. Kita dulu saya menikah dipotret pakai Kodak, ya. Pinjem klisenya tak upgrade-nya kan kayak gitu dulu ya. Tiba-tiba datanglah pesaingnya Fuji Film dengan kamera digitalnya. Ditawari, wahai Kodak, kamu pakai digital sekarang. Oh enggak usah. Saya ini yang pertama dan yang paling besar. Saya tidak mungkin terkalahkan. Ya. Tiba-tiba geludak kalah. Kodak tinggal sejarah di Google saja. Fisiknya sudah tidak ada. Jadi sekarang ini siapa yang cepat dia mengalahkan yang besar. Ya, sing gendut ini kalah dia. Diajak lari-lari muter-muter, ambekannya sudah nggak kuat, saudara ya. Oke, nah saudara-saudara yang terhormat, sedangkan Daud itu tingginya biasa-biasa saja. Senjatanya hanya ketapel, saudara. Ketapel itu apa ya kalau kita itu? Pelintengan. Nah, saya pernah main ketapel ini, saudara ya. Kecil pegangan saya ketapel dulu. Ya. Coba senjata yang hebat, tinggi badan yang kuat, logistik yang cukup melawan seorang Daud yang seperti ini. Mana bisa dia akan menang? Saudara-saudara yang terhormat, semangat Daud ini sangat luar biasa. Clausewitz mengatakan 75% kemenangan itu karena faktor keyakinan. 25% karena logistik. Jadi kalau keyakinan kita kuat, hebat, walaupun logistik kita minimalis, bisa memenangkan yang besar. Oke? Nah, saudara-saudara yang terhormat, nah ini senjatanya ketapel aja, pelintengan, cetas kira-kira gitu. Kalau mengenai dadanya enggak masah itu. Ya, kira. Nah, sahabat-sahabat ya terhormat. Tapi Jalut ketika mau berperang, dia dengan semangat yang kuat. Ya, Daud mengatakan, "Jalut, engkau boleh menyombongkan diri dengan pedang dan tongkatmu. Tapi percayalah, semuanya itu tidak akan mampu melindungimu, dan ketahuilah, aku mendatangimu atas nama Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu sebuah keyakinan yang masuk dalam jiwanya si Daud, saudara-saudara. Orang itu kalau sudah keyakinan yang masuk, sudah nggak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan filter mental pun langsung off, dimasuki oleh namanya keyakinan. Kita keyakinan menang itu nomor 1, saudara. Gimana mas? Yakin pak? Sudah, yang sudah ada yakin kok. Maju, kulo wingking mawon. Lah itu tidak yakin, saudara ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Maju siap depan. Oh ya, mati syahid. Udah kira-kira gitu. Titip istri saya ya pak. Nggak usah bilang titip gitu, sudah diurus nanti ya. Nah, saudara-saudara yang terhormat, jadi kehebatan Daud adalah karena satu keyakinan. Daud maju ke medan perang melawan si Jalut. Daud berhasil. Kenapa? Karena dia mampu menjatuhkan Jalut dengan sebuah hantaman batu yang dilemparkan melalui ketapel dengan keras dan menghantam dahi Jalut tepat di antara kedua matanya itu. Secetas. Kena, saudara. Tidak pernah terpikir oleh anak buahnya bahwa
Daud bisa memenangkan pertarungan melawan si Jalut. Raksasa melawan ecek-ecek, ibaratnya begitu. Gimana kamu menghadapi Daud? Kecil itu Pak. Dia mah anak gini, saya gini kan sudah wafat. Kira-kira Jalut seperti itu sikapnya. Tapi ternyata si Daud punya satu hal yang tidak dimiliki oleh si Jalut. Apa? Keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, nggak usah takut menghadapi apapun dan siapapun. Kenapa? Allah bersama kita. Kalau kita punya keyakinan yang hebat itu. Sahabat-sahabat, kira-kira apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut yang sudah saya sebutkan di atas? Untuk itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, ikutilah setelah yang satu ini. Udah wayangan. Nah, pembahasannya kira-kira gitu. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ada 3 pelajaran penting untuk menumbuhkan semangat optimisme di masa-masa yang akan datang. Pelajaran itu yang pertama adalah keberanian Daud lahir dari keyakinan. Ia sedang melakukan hal yang benar di jalannya dan yakin Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala akan menyertainya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kamu sungguh-sungguh berada di jalan Tuhan, Tuhan akan bersamamu. Itulah komitmen yang ada di dalam jiwa Daud. Kalau kita benar, kita punya tanggung jawab yang hebat, sudah, bismillah, Allah akan bersama kita. Sikap punya tanggung jawab, sikap menjaga amanah itu kalau dalam bahasa kerjanya namanya integritas, saudara-saudara. Integritas itulah yang sangat penting, yang akan menumbuhkan jiwa keyakinan yang kuat. Tanpa integritas, orang keyakinannya rapuh. Walaupun dia akan berani, sesungguhnya hatinya tidak berani. Kenapa? Karena tidak punya integritas. Integritas itu kalau bahasa sini apa ya? Jujur, bisa dipercaya, cengli. Cengli itu tahu ya? Cengli itu suceng. Lawannya mbo cengli. Gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol sama teman Tionghoa itu, kok bisa dikasih referensi saya kok, bisa biar dikasih pinjaman dari bank. Oh susah, aku tahu kamu cengli kok. Dia cengli, udah gitu aja. Termasuk manajemen Sritek itu, saya tanya Pak Luk Minto, apa sebenarnya yang dilakukan Sritek kok bisa sampai gini? Manajemen cengli, saudara. Nah, jadi cengli itu ya tanggung jawab, konsekuen, jujur, tepat janji, itu kan nilai-nilai Islam, saudara. Itu kayak begitu, namanya cengli. Lawannya mbo cengli. Ya. Orang kita ini kalau hutang cengli, kalau nyaur utang lah ini rata-rata mbo cengli. Ya harusnya lebih cengli. Kenapa? Dipercaya kok ya, kira-kira gitu. Nah, saudara-saudara, integritas ini kalau dalam bahasa hadisnya namanya sikoh. Ya, sikoh itu terpercaya, tidak ada cacat sedikit pun. Itu sikoh. Itu syarat seorang rawi sebuah hadis. Ya. Kalau dia cacat integritasnya, hadis itu ditolak, Pak. Hadis itu apa? Berita. Berita itu baru bernilai kalau bersumber dari orang-orang yang punya integritas tinggi. Ini nih kayak gini nih. Ini bayangkan dulu ulama-ulama ahli hadis meneliti hadis yang bisa disahih atau dhaif, sah, kuat atau yang lemah, itu dari kriteria para perawi itu. Ya. Kata teman saya, integritas itu ibarat nilai sebuah keperawanan.
Wah. Sing jaba iki wah. Andane. Dia tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, jadi kita kenapa? Karena nilai sebuah keperawanan. Dalam ilmu hadis, ya, seorang rawi hadis, seorang pembawa berita, syarat diterima periwayatannya, maka syaratnya harus sikoh. Sikoh itu berintegritas tinggi, punya hafalannya kuat dan tidak pernah berdusta, selalu jujur. Siapa dia? Oh, Imam Syafi'i, terima dia. Kenapa? Sahih. Dia baik orangnya, tidak pernah bohong. Jadi selamanya tidak pernah bohong gitu. Sekali bohong itu namanya hadisnya matruk. Terbiasa berbohong namanya maudhu, hadis palsu. Itu berarti ada rawi satu atau dua orang yang pekerjaannya berdusta. Hadis itu cacat demi hukum, bahkan digunakan untuk motivasi dilarang, saudara. Jadi ada 3 hadis yang dilarang digunakan hanya untuk motivasi saja, tidak boleh. 1 hadis yang mungkar, 2 yang matruk, 3 yang maudhu. Nah, itu kenapa? Karena integritas, syarat integritasnya tidak ada. Nah, saudara-saudara, jadi untuk motivasi aja dilarang. Ya, prinsipnya al-amin lah, kira-kira gitu. Al-amin itu apa? Ya, integritas. Ya. Fraud, ya, kecurangan dalam bisnis itu dianggap dosa syirik, saudara. Kalau dalam bahasa agama, pelakunya harus mengundurkan diri atau dipecat tanpa hormat. Nah, ini kenapa? Karena cacat integritasnya. Nah, ini kalau kita punya integritas, sudah gimana orang itu? Baik. Kalau baik, itu integritasnya baik. Bagaimana dia? Ya, tergantung angin. Gimana? Yang badeni ya apik, yang rambadeni ku ya ngalih. Nah, itu orang yang angin-anginan, tidak bisa dia dijadikan sebagai sahabat yang baik untuk berjuang, karena dia dikhawatirkan nyeleweng di saat kita berperang melawan musuh-musuh kita. Nah, sahabat-sahabat yang terhormat, sampai jam berapa ini nanti? Setengah jam ya? Ya. Oh, jam 10, oke. Ya. Kalau kurang nggak apa ya? Oke. Di era digital tuh ngomong tuh maksimal 20 menit, saudara. Lebih dari 20 menit nggak efektif. Karena begitu tahu judulnya langsung lihat Google, saudara. Enek podo persis gitu loh. Yang tak goleki sing renek ning Google gitu. Nah, yang kedua, Daud maju berperang dengan apa yang telah ada di tangannya, sesuatu yang ia sudah terbiasa melakukannya. Dia tidak terpaku pada hal-hal yang tidak dimiliki dibanding lawannya. Kita bangga dengan diri kita, kita bangga dengan apa yang menjadi milik kita, dan melakukannya dengan cermat dan terbaik. Perilaku semacam itu dalam bahasa kita namanya profesionalisme. Profesional itu apa? Ya, dia menguasai dunianya, keahliannya. Jadi kalau saya dalam dunia pelatihan, saya itu ada jarum satu yang hilang, saya tahu. Kenapa? Saya mengerti karena seluruh sistem itu saya harus menguasainya, sehingga saya nggak bisa ditipu oleh orang lain. Kenapa? Karena itu sudah dunia saya. Kira-kira gitulah, saudara. Urusan pekerjaan ini, udah saya ahlinya kok. Kalau kamu mau nipu itu belajar karo aku sih. Kira-kira gitu, saudara ya. Kowe ora ngopo-opo arep ngapusi aku mbae. Boyo dikadali. Kira-kira gitulah ya. Nah, saudara-saudara, itu adalah profesionalisme ini yang harus kita punyai semuanya untuk menumbuhkan optimisme. Kalau nggak profesional, nggak punya integritas, bagaimana kita optimis?
Optimis juga menghadapi tantangan tahun depan. Optimis Pak, caranya gimana? Lah nggih niku Pak. Gitu kan ya. Kalau yang bisa, dia akan menerangkan langkah-langkahnya secara detail. Kenapa? Karena dia ahli di bidangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, bertanyalah kepada ahlinya. Gitu. Jadi Islam itu memberikan seorang itu kepada ahlinya. Saya pernah ngelatih di Tokyo itu gini saudara, pemandangan yang indah. Ada juru parkir gitu. Juru parkir itu kan hujan gitu kan. Saya tanya sama pemandunya, Mas, juru parkir itu kok tidak ngiyup? Dia bilang apa? Pak, itu beliau sudah dikontrak, ya begitu pekerjaannya. Walaupun ada apapun, dia tetap seperti itu. Coba saudara. Dia udah apa? Mencurahkan jiwa raganya untuk pekerjaannya itu. Lebih indah bila itu dinaungi dengan sikap keagamaan yang bagus. Kalau nggone dhewe kira-kira Pak, lagi grimis ngiyup. Ngiyup nang masjid bar apa-apa. Rada ibadah ki nek masjide gitu. Jadi masjid itu bisa jadi maksiat, ya, bisa jadi tempat yang manfaat, ya, ibadah. Ya. Jadi ada karyawan yang kalau istirahat itu ke masjid 1 jam, bahkan lebih. Ternyata di masjid tidur sudah. Loh kamu kok tidur? Ya ibadah Pak. Ibadah kok tidur? Ya begitulah Pak. Dulu yang saya terima begitu, tidurnya orang puasa itu ibadah katanya gitu ya. Ya, sahabat-sahabat yang terhormat, profesionalisme itu akan menumbuhkan optimisme yang sangat luar biasa. Kita mengajar anytime. Kenapa? Karena kita menguasai materi yang akan kita sampaikan. Kita melakukan pekerjaan kita sudah siap dari rumah. Oke, saya akan bekerja ini, dan saya akan melayani ini. Itu sudah ada dalam dirinya ketika dia mau berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah ya Allah, saya tawakal kepada Engkau, semuanya aku serahkan kepada Engkau. Tiada daya upaya kecuali atas kekuatan Engkau. Itu namanya profesionalisme kayak begitu. Jadi kita sebagai umat beragama, umat Islam senang. Kenapa? Karena seluruh aktivitas kita ini menjadi ibadah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah dan mahdhah kira-kira lebih banyak mana saudara? Porsinya. Antara ibadah khusus, ibadah sholat, dan ibadah kerja, kira-kira lebih banyak mana porsi yang kita berikan? Ibadah kerja saudara. Kerja itu ibadah yang sangat luar biasa, bahkan dihukumi jihad oleh Kanjeng Nabi. Ini. Kalau ke masjid khusyuknya minta ampun. Kalau kerja tidak khusyuknya minta ampun. Nah, ini orang namanya terjadi apa? Personality split gitu. Atau split personality. Pribadinya pecah itu. Itu orang tidak baik. Kalau orang Islam itu ibadahnya baik, sosialnya sangat baik. Sholatnya baik, kepedulian sosialnya sangat baik. Itulah orang Islam. Jadi kalau ada mahasiswa yang kira-kira tidak mampu, kita langsung tandang sudah. Kenapa kok tidak mampu? Kenapa kok studinya lama? Panggil dia. Untuk apa? Kasih nasihat apa yang menjadi kesusahanmu? Ini baik, udah. Mahasiswa kalau udah tingkat akhir itu kan susah saudara, apalagi aktivis. Aktivis yang udah semester akhir sudah. Di sini remuk tok. Duit gak duwe. Sudah. Harus stres iki piye ya ketemu dosen kurang di ACC, ora tahu maju kok di ACC piye. Ya. Kenapa? Karena dalam jiwanya ndak ada optimisme saudara. Itu yang dosen turun tangan panggil dia dengan bahasa yang enak, yang lembut, service excellent begitulah. Dia akan datang, kasih motivasi 3 bulan selesai, pasti selesai. Kenapa? Dia butuh orang yang bisa
jadikan tempat sandaran. Ya, itu masuk karyawan sama. Karyawan tuh lebih kaya loh sekarang sudah. Iya kan? Iya Pak Boim ya. Ya, enak, lebih kaya. Oh, ngiri lah. Jadi kayak gitu itu. Panggil dia. Oke Mas, saya bantu. Apa kesulitanmu? Saya nggak bisa bayar Pak. Oke. Berapa SPP-nya? 7 juta Pak. Oke, ya. Kamu bisa nyumbang berapa? 1 juta. Kurangnya 6 juta Pak. Ya. Baik. Tunggu saya akan urus dan kamu yang penting lulus. Maju, temui siapa? Dosenmu. Pak Eko Arif. Udah, temui Pak Eko Arif. Ya. Pak Eko akan senang. Pak kula anu, oh ya wis gampang wis. ACC ke pianang wene kira-kira gitu. Wong kuwi lu suwe ya sok mben rekoso, ya lu cepet ya rekoso, tak penake dina iki ya, kira-kira gitu. Kira-kira gitulah Saudara. Itu apa service excellent-nya supaya mereka bangkit ya. Mereka bangkit untuk segera lulus ya. Jadi itu ngobrol-ngobrol sama dosen ekonomi lah yang tiap hari mendampingi saya itu. Tak bilang, kamu jadi dosen tuh ngapain sih? Apa? Pelayanan prima yang kau berikan untuk mahasiswa apa? Apa Bi? Loh kok apa Bi? Kok tanya aku? Kamu mahasiswa misalkan yang lama lulus kamu panggil, kamu nasihati, kamu kasih judul, kira-kira bisa termotivasi. Oh iya itu termotivasi. Itu lakukan itu. Yang jauh-jauh kasih motivasi itu. Mahasiswa itu anggap aja judul wis mumet Saudara. Judul-judulan isone gitu kan. Kasih judul yang tepat, latar belakangnya harus gampang itu. Dia jadi optimis kembali. Wah itu berarti akan banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita lakukan untuk adik-adik mahasiswa kita. Ngono yo ndelok kelingan anake gitu loh. Ya anakku kok ya angel luluse ya kira-kira gitu. Apa iki ngunduh wae pakerti gitu kan. Kowe apa killer gitu ya. Dosen kok killer iki dosen itu bukan dosen gitu. Enggak ada dosen killer, Bu. Aku ya oke gitu itu ya. Sahabat-sahabat yang terhormat, itu namanya profesionalisme ya. Yang ketiga adalah Daud melejitkan sebuah batu keras yang melesat cepat dan menghantam dengan keras sebuah titik lemah dari Jalut, yaitu dahinya. Gerakan lari dari Daud menciptakan tambahan tenaga kepada putaran umpan sehingga batu terlontar begitu cepat dan langsung terbenam di dahi di antara kedua mata Jalut yang tak terlindung oleh ketopong perangnya. Tas kena. Gerakannya kenapa? Karena Daud seorang yang profesional, sehingga setas kena terjungkal si Jalut. Akhirnya sakaratil maut dan meninggal dunia. Cara-caranya tidak cara-cara lama, cara-cara baru yang dilakukan oleh si Daud ini, sehingga membuat musuh kalang kabut. Tidak pernah diduga kalau tembakan si Daud itu mengenai dahi si Jalut. Itu dalam bahasa kita namanya entrepreneurship, yaitu menang dengan cara berinovasi. Inovasi ini sangat penting, saudara-saudara. Kenapa? Jangan terpaku dengan cara-cara lama. Kalau sekarang itu menghadapi anak-anak digital lebih mudah ya, lebih mudah atau lebih sulit tergantung dosennya. Ya. Surat tahu nyekel gadget gak pernah ini, wah jadi musibah ini. Kalau dimintai konsultasi, wah mumet itu, nggak bisa, salah ini. Padahal radiwoco. Dolim itu, ya, oke, ya sudah. Coba, itu dunia berubah. Maka kita yang tua-tua harus belajar bilisani qaumihi, harus dengan bahasa kaumnya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini generasi digital native atau digital savvy. Savvy itu apa ya? Ahli.
Jadi dia pegang HP sudah langsung bisa semuanya. Kalau generasi saya, generasi X ke atas, pegang HP, nak nuk, you know nak nuk, letuk, piye yo ki. Serahkan anak kita, sudah selesai. Ki mung piye to, Nduk? Wis pokoknya beres. Cepat, kenapa? Karena dia ahli. Nah, kita harus belajar itu. No gadget, no life. Tidak ada gadget, tidak ada kehidupan. Dulu anak-anak kita larang main gadget, betul kan ya? Sekarang sekolah mewajibkan gadget. Bingung saudara ya. Dilarang-larang gitu, wajibkan. Sampai ada berita di WA, seorang mencuri kotak infak, ditulisi nanti akan saya kembalikan. Ini untuk membelikan gadget anak saya untuk ikut daring, orang ngerti gitu ya. Untung yang dicuri bukan alatif ya. Ini adalah masalah inovasi. Nah, ketiga hal inilah saudara-saudara untuk menumbuhkan optimisme di masa yang akan datang. Mengakhiri sharing kita, akan saya sampaikan tentang kisah genteng, saudara. You know genteng? Ya, genteng ya, genting ya, genteng ya. Ya, genteng itu di atas rumah kita jadi indah, tidak trocok, kita senang. Prosesnya dari genteng itu, masya Allah, luar biasa. Dipilih dari tanah yang bagus, kemudian diproses, lalu jadi bahan mentah genteng, baru dibakar. Betul kan ya? Dia menjadi genteng yang bagus. Tapi ya, kalau genteng itu enggak bagus kualitasnya, kemudian pecah. Kira-kira genteng itu tempatnya di atas atau di mana, saudara? Gua yang kedua, diganjel kursi, diganjel meja, betul atau salah? Nah, kita jadi genteng yang di atas, kita hati-hati, kita tetap jaga integritas, kita jaga profesionalisme, dan kita mari berinovasi untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jangan sampai jadi genteng pecah, saudara. Yang pecah tidak ada manfaatnya. Dia diganjel kursi, diganjel meja, yang itu diguak. Selesai ceritanya. Sahabat-sahabat yang terhormat, simpulannya, waduh simpulan. Oke, kira-kira ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Apa sikap apa yang pertama? Pastikan Tuhan berada di pihak kita dengan jalan berintegritas. Jadilah orang atau tim yang sangat kompeten, yaitu profesionalisme. Mari kita jaga, kita lakukan entrepreneurship, yaitu mengubah kelesuan dan perlambatan ekonomi menjadi peluang untuk menang dengan cara baru, yaitu berinovasi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pas jam 10 kurang sedikit. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan, dipersilahkan saja. Kayaknya nggak ada yang ditanyakan ya. Matur nuwun, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bapak Seno, Ki Seno. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Di Zoom ada Ki, di Zoom wonten yang bertanya. Yang bertanya beliau Popo Mulyanto. Monggo kami persilahkan Pak Mulyanto. Kalau Pak Dr. Mulyanto bukan pertanyaan, saudara ya. Terima kasih Mas. Sehat Mas Mul. Ini saya bukan tanya apa, tapi ya sekilas
ikhtiar. Kalau kita takdir kan nanti ketahuan kan, takdirnya kan nggak lama. Tapi dia ini, dulu ketika Nabi Ibrahim mau dikatakan nggak tahu, nanti akhirnya kan begini. Kemudian Nabi Musa juga di Laut Merah nggak tahu kalau akan nanti umatnya bisa membelah laut. Kita ini kan dia yakin ketika umatnya belum nanti bagaimana dia ingatkan bahwa ada Allah kan Allahnya. Nah sekarang sebenarnya kita kadang-kadang ya nanti Allah tolak tidak, nanti kita terima tidak, kadang-kadang pikirnya panjang banget ya dibanding Nabi Rasul. Nah nanti artinya ini hanya pada bagaimana kita itu sebagai manusia biasa, tapi keyakinan ala Nabi, artinya wahai kalau berikutnya, artinya kalau nanti bahwa pasti Allah akan menyelesaikan, Allah akan diberikan pertolongan, Allah akan jalan keluar dan sebagainya. Nah, mungkin ini saatnya seperti ini bisa dipelajari banyak masyarakat. Saya juga malu sekali karena manusia pasti sering frustasi, kemudian stres, sebagainya. Ya, kita kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Profesor Dr. Mulyanto. Alhamdulillah. Ini dulu sahabat saya ketika jadi mahasiswa teladan UNS, saudara. Jadi beliau yang nomor 1 dikirim ke Jakarta, saya yang nomor 2 dikirim di UNS saja ya. Tentang keyakinan, saudara-saudara. Keyakinan itu begini, sesuatu yang diulang-ulang, repetisi itu akan menjadi keyakinan kita yang semakin bertambah-tambah. Keyakinan itu bisa berasal dari keluarga kita. Kita melakukan sesuatu tidak tahu. Kenapa? Karena ayah kita, ibu kita melakukan begitu. Kita begitu. Itu asalnya keyakinan terbentuk seperti itu. Yang kemudian yang kedua, keyakinan hasil dari riset kita. Semakin pintar seseorang, semakin canggih analisisnya, dan semakin menemukan kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah caranya begini. Asal satu saja, kita tidak maksiat. Maksiat itu apa itu? Melakukan dosa. Dosa itu ada 2, dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil kita sholat, diampun oleh Allah. Kita istighfar, diampun. Kita banyak tasbih, tahmid, diampun oleh Allah. Dosa besar kita harus taubatan nasuha. Selama kita tidak melakukan dosa besar yang terus-menerus, ialah mengetahui langsung bertaubat, kemudian menuju kepada Allah, maka disitulah tumbuh keyakinan yang kuat, tidak usah dipikir-pikir. Kenapa? Kalau dipikir itu, pikiran itu istilahnya palsu. Mau sedekah dipikir, enggak jadi, saudara. Jadi ini lipat 10 hingga metu tenan murah ya. Ya. Jadi lipat 700 sih. Montor kuwi tak dol tak lebokke ora metu-metu. Jadi kalau kita lihat tausiahnya Yusuf Mansur, kita memandang Ustadz Yusuf Mansur dari sisi yang kebaikannya ya. Sebetulnya dia itu orang yang sudah sangat dekat dengan Allah karena mujahadahnya sangat luar biasa. Maka kata-kata yang ada keyakinan dan keyakinan. Jadi orang itu kalau sudah pada yakin tuh begini. Besok saya mau ke mana? Australia. Tiba-tiba bisa aja. Yang sebelumnya bagaimana caranya? Enggak penting. Saya besok mau ke haji atau umrah, tiba-tiba bisa. Padahal kondisi ekonominya enggak ada. Ini cerita ini. Dulu itu sebelum saya masih kontraktor pirsa saudara. Pegawainya ngontrak omah itu loh ya. Saya pengen haji gitu. Saya setiap ada orang pamitan haji, saya datang awal, saya tungguin, kemudian saya minta doanya. Pulang haji saya jemput, saya minta doanya. Saya ingin haji sebelum usia 40 tahun pada saat itu. Nah, saya sharing sama teman saya yang dosen UNS itu, ya gimana ini bisa nggak kira-kira? Alah, impossible bi, wong rumah aja belum punya kok sudah mau haji. Syarat naik haji itu tidak ada sudah punya rumah. Ya.
Ya terserah, terserah. Atas izin Allah, saya masih di kontrakan itu. Ada seorang dokter, beliau spesialis urologi. Beliau bilang, Pak Ustadz, bisakah mengajari saya Islam yang kafah, cepat dan mudah? Saya bilang, insya Allah bisa dok. Itu cara mengambil peluang gitu, insya Allah bisa. Kalau nggak bisa, sudah hilang saudara. Peluang tidak datang 2 kali. Insya Allah saya bisa dok. Wah oke, kalau begitu, kapan kita mulai? Kapan dokter siap? Saya siap setiap saat. Akhirnya beliau ngajak saya makan di rumahnya. Ya, makan. Saya presentasi tentang cara belajar Islam yang integrated, yang kafah, yang mudah dan cepat. Akhirnya beliau begini, Pak Ustadz, setelah saya sharing ini tadi, saya mengambil keputusan. Apa Pak Dokter? Saya setiap Jumat malam saya liburkan praktek saya. Terus saya hanya ingin belajar dengan Ustadz. Akhirnya, baik dok, gitu. Tapi saya minta satu dok. Apa? Tolong saya jangan diamplopi dok. Padahal itu masih miskin loh saudara. Gitu. Tapi jiwa saya biar kaya saudara. Kenapa kok saya nggak mau diamplopi? Karena kalau saya diamplopi, jatuh martabat saya pada saat itu. Udah, sudah tak bayar, selesai urusan. Kenapa Pak Seno nggak mau? Biar kita imbang, dok. Dokter tidak praktek semalam dapat berapa dok? Ya sekitar 2-3 juta. Oke, jadi saya sudah dibayar 2-3 juta setiap minggu. Imbang kita dok. Oke, ya. Selesai 3 bulan saudara. Sudah paham, ternyata enak belajar Islam kalau begini caranya. Saya bilang, dok, materi kita cukup 3 bulan ini dulu. Saya kira Pak Dokter sudah cukup. Untuk tingkat advance, nanti 3 bulan lagi. Wah, ada advance-nya? Ada, dok. Ya. Sampai super advance. Apa itu? Baca Quran tanpa melihat terjemahannya. Wah, itu kesukaan saya. Nanti Pak Dokter bisa. Wah, senang sekali ini. Ya. Setelah itu, berpisah. Tidak ada tanda-tanda apapun selama perpisahan itu. Tiba-tiba di waktu malam, saya ditelepon ke rumah. Kring gitu. Yang terima istri. Saya jawab, oh ya dok, ada dok. Pak Seno, malam ini ada acara kah? Ada apa dok? Kalau kerso saya mohon untuk datang ke rumah. Acaranya? Saya pengen makan bersama. Batin saya, siap dok, karena saya belum punya ilmu menolak rezeki. Jadi kalau Anda diajak siapa saja untuk makan, siap. Kenapa? Belum punya ilmu menolak rezeki, saudara. Sudah, itu. Dah akhirnya saya datang, ya pakai sepeda motor, dulu kan belum punya mobil ya, sepeda motor, saya bingung ini, ojak makan, dokter super spesialis itu kalau makan, masya Allah saudara, gak umum lah, makanan yang belum pernah terlintas di pikiran saya, ada di jamuan itu. Aku harap ngomong, dok dibungkus ora penak saudara, jatuh wibawa ustadz ya. Jatuh tapi ngenes ya itu lah saudara. Nah, setelah selesai dahar, saya diajak ke ruang depan ngobrol-ngobrol. Pak Ustadz, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ustadz. Oh ya, monggo dok, siap saya. Nun sewu Pak Ustadz, apa hukumnya nadar? Saya jawab, nadar itu hukumnya wajib dipenuhi. Kalau tidak, harus membayar kafarat, harus membayar dendanya. Oke, siap. Saya punya nadar. Nadarnya apa dok? Saya ingin menghajikan Pak Seno. Saya mau sujud syukur, saya tunda saudara. Karena uang belum saya terima. Kadang sujud syukur, duitnya orang anak cilokon. Udah. Akhirnya
Tidak lama beliau mengambil amplop di di lacinya. Set. Ini Pak Ustadz, untuk haji Pak Ustadz sama istri. Sementara uang ini 33 juta. Saat itu haji tahun 98 berapa ya Mas Baim? Hanya sekitar 7 jutaan kan? Berapa? Sekitar itulah. Berapa Pak Eko? Itu ya sekitaran itulah, nggak sampai 10 juta. Artinya untuk sangu dan sebagainya masih turah. Yang senang itu ada kata sementara itulah. Saya bangsa peluang itu cepat sekali saudara ya. Nah, tolong Pak Ustadz dihitung. Wah, saya gengsi menghitung saudara. Menghitung uang pemberian itu wah haram bagi saya. Kenapa? Ketok yang miskin nih saudara. Ngitungnya mesti manual gitu, kluk, waduh sak jam itu. Sudah Dok, saya terima saja. Pulang, ya sudah saya pulang itu gimana ini? Bawa uang segini banyak, zaman segitu uang itu kan banyak, 33 juta itu. Saya cuma pakai jaket, pakai baju, saya izin ke toilet saudara. Dok, saya izin ke belakang. Oh iya monggo. Tak bawa uangnya. Tak buka, tak lebok ini ya siseti sabuke saudara. Wah, dah. Jadi memang kaya itu butuh latihan saudara ya. Kaya mendadak itu berbahaya ternyata. Nah, akhirnya saya pamitan, Dok, kalau sudah cukup saya pamit. Oh ya, Ustaz. Pak Ustaz naik apa? Iya, batinku ya sepeda motor, Bro. Nanti dikasih Mercy-nya kan saya susah, nggak bisa nyetir pada saat itu ya. Nah, oke, saya pulang di rumah senyum-senyum aja istri. Kenapa Bi kok senyum-senyum? Ya orang senang masa nggak boleh senyum-senyum? Senang apa? Sabar, ojo nganggo nesu. Karena udah agak malam pulangnya. Aku belum pulang loh kalau belum tidur loh kalau Abi belum pulang itu. Ya. Apa sih Bi? Nggak ada apa-apa. Masa sih kok senyum-senyum kayak gitu? Wajahnya berbinar-binar. Ya itulah suamimu sayang. Akhirnya saya tuh nggak bisa bohong gitu, susah gitu. Saya gini, Mi, ini atas izin Allah, Abi dapat dipanggil Pak Dokter, dikasih uang untuk haji. Lah aku? Loh, urung laku gitu. Orang alhamdulillah sik norak loh. Itu karena saking cintanya dengan suaminya. Nah, sudah. Ya, ini berdua dengan kamu. Don't worry, my darling. Nah, sudah. Akhirnya dia tak bilang, udah, Bismillah. Berapa jumlahnya? 33 juta. Persis tepat. Kok ya pas ini loh. Wong itu kalau akuntansi itu kayak gitu ya, pintarnya ngitung itu gitu ya. Saudara-saudara, itulah pada saat itu saya usianya baru 27 tahun. Dikasih rezeki yang min haitsu la yahtasib. Semakin memantapkan keyakinan saya bahwa keyakinan itu kalau kita berangkat sesuatu ikhlas lillahi ta'ala tanpa beban. Udah kalau ikhlas udah nggak ada masalah. Kalau kita tidak ikhlas itu yang masalah. Apa pernah Pak Saudara tidak ikhlas? Pernah saudara. Saya mau menikah diundang sebuah pondok pesantren di Sumber Cangkring, tahu ya Sumber Cangkring? Itu kalau naik Gojek kira-kira ya 500.000 lah saudara ya. Saking ngadoe. Ya, ini gitu itu sono Wonogiri ke sana ya. Saya pada saat itu nggak punya uang saudara. Uang saya hanya cukup untuk naik bus ke sana itu. Saya sudah nggak tahu pulangnya nanti naik apa. Ya Allah, jadi wong miskin ini kira kosone. Kita edak wah ning arep-arep. Pada saat itu kayak gitu. Ngenes tenan yo. Kira-kira gitu itu. Sudah akhirnya selesai mengisi, saya sholat,
ya Allah, ikhlaskan hati saya yang sedang galau ini. Bersihkan hal-hal yang tidak baik dalam jiwa saya. Akhirnya saya pamitan, saudara. Pak Ustadz naik apa? Saya naik bus. Baik, saya antar ke jalan raya Pak Ustadz. Oh iya, terima kasih. Ternyata di luar dugaan disangoni yang Masya Allah gak umum, saudara. Gak umumnya orang baru selesai lulus itu kan sedikit tapi besar gitu loh ya, kira-kira gitu. Jadi membangun keyakinan itu yang pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua sungguh-sungguh. Waladina jahadu fina lanahdianahum subulana. Kalau kamu sungguh-sungguh jihad, sungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdianahum subulana. Allah akan berikan petunjuk dan bersamamu. Don't worry, saudara. Pasti ada jalan. Palangono melumpat, dadungono pedot. Sudah, itulah orang yang benar tuh kayak begitu. Suatu saat ada konflik, orang yang benar, yang jujur ini yang jadi pimpinan, saudara. Kalau saat-saat situasi itu sedang tidak normal, ya sing nggak berkualitas itu yang dipakai. Kenapa? Karena grupnya. Tapi begitu nanti ada sesuatu yang tidak normal, yang punya integritas, profesional, dan berinovasi, dia akan menjadi pimpinan. Mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirna jannatal abrur ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keikhlasan, berikanlah kami semangat juang yang tinggi berdasarkan keyakinan, ya Allah. Amin. Dan saya bisa lebih profesional dan saya mampu menjalaninya dengan berinovasi, ya Allah. Amin. Jangan kau jadikan kami pecahan-pecahan genteng, ya Allah, yang akan diletakkan untuk ganjal kursi dan meja atau dibuang ke sana yang jauh. Jadikan kami orang yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Sukses di dunia, sukses di akhirat, dan masuk ke surgamu tanpa hisab, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Mas Mul dan teman-teman. Nggih, matur nuwun Bapak Seno. Segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya ceramah tadi, maka usai pula lah acara kita pada pagi hingga siang ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirul kata, wallahu muwaffiq wa bittariq ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo sederek sedaya kita foto bersama dulu.
Gimana?